Eh, 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 eh. 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 Sindablek. Oh, sana sing mangkat kang kono ya. Eh. Eh. Gelem mepet deh kayak jikung ngene. Nah, kita kepepet bisa mati loh. Dipepet deh nih, orang lindung malah. Terus ya. Eh. Eh. Wah, minyak mana ya? Eh. Cara memanggil lembu untuk dilepas ke tempat makan, ini caranya. Nah tuh, satu persatu udah mulai keluar. Ini luasnya sekitar 30 hektar. Ya, untuk makan lembu kan. Lah untuk tidur 5 hektar, maka dia nggak pernah premakan. Paling-paling istirahat, tidur kan. Itu yang namanya kita kehidupan manusia dengan binatang sama keperluannya. Makan, dia juga berdoa. Maka jangan sekali-kali kita sombong. Sudah mengakui khusyuk, alim, lalu tidak merasa punya dosa. Siapa saja manusia yang berhubungan dengan makhluk itu harus punya kasih sayang. Terutama harus ada kasih sayang. Harus ada kasih sayang. Jangan hanya memahami binatang itu makan rumput saja. Ini tadi barusan dikasih pisang. Nah, tadi barusan dikasih pisang. Jadi kita meningkatkan pikirannya. Berarti dia merasa rendah dengan yang punya. Maka dia kalau diajak bicara, dia tahu. Kontak ya Pak? Dia kontak. Cuma kita bukan hanya itu aja. Kita sudah punya pedoman Islam. Jadi kita harus mengikuti nabinya. Nah, nabi kita Nabi Muhammad. Seandainya ada yang mengikuti amalan Sulaiman itu bukan disalahkan, tetapi disayangkan. Karena Nabi Sulaiman itu kan merajai seluruh makhluk binatang binatang ternak. Kalau Nabi Muhammad khususnya untuk umat manusia membangun akhlak. Lah ini sapi ini sapi silang. Induknya induk Brahma. Bulunya putih. Nah, jadi kenapa ini kok bulunya merah? Kita rujuk kepada kekuasaan Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Maka kita tinggal mohon saja. Kalau memang kita mohon, kita menciptakan permohonan atau proposal, maka yang menciptakan kejadian itu hanya Allah. Misalnya kita ingin pejabat, kita menciptakan proposal, yang menciptakan pangkat adalah yang berkuasa itu di situ, atau jenderal atau siapalah di situ. Istilahnya kayak gitu. Jadi kita jadi umat manusia itu jangan selalu egois lah. Walaupun kita udah punya pedoman sendiri, nanti digabung. Digabung. Jadi mana yang harus kita amal, mana yang kita harus simpan. Bukan artinya amalan orang nggak dipakai lalu dibuang. Oh enggak, simpan. Siapa tahu nanti darurat, maka kita kembali ke amalan yang menguntungkan. Karena semua amalan itu menguntungkan. Entah itu baik atau buruk. Ya inilah kita cara yang
yang keluar ini Pak perkiraan? Nah, ini sudah lebih dari 30 ini kan. Nah, jumlah kan 37. Ya. Oh, itu masih ada lagi tuh di belakang. Masih koloninya masih Ya. di belakang itu. Jadi lembu, sapi kalau mau makan itu enggak selalu bersama-sama. Jadi nanti dia bikin tim sendiri juga. Walaupun satu pemimpin. Nah, walaupun satu pemimpin, nanti ada yang 3 ekor, ada yang 5 ekor. Nah, tapi nanti waktunya pulang, kita dulunya kita arahkan. Nanti kalau mau pulang, tunggu kawan. Oh, sekarang gitu. Nah, kalau belum kawan keluar semua, nah jangan dulu-dulu sampai ke tempat tidur kan. Tapi ada kalanya ada yang bandel. Nah, tadi pun pagi sore kupikir udah pulang semua. Rupanya tadi masih ada yang di luar pagar. Nah, itu yang ketinggalan, tapi tetap pulang dia. Itulah cara. Kalau ada kasih sayang, enggak sulit kita. Jadi kita mengenal itu bukan hanya sesama manusia. Di situ ada sedikit. Ini ada yang kecil ya Pak ya. Ini ada yang baru beranak ini kan. Kadang-kadang orang yang mengandalkan kadang-kadang dalil, kadang-kadang hadis, cerita kayak gini aja mengucapkan ilali tangarofu inna akromakum. Kalau kita mau saling mengenal, maka Allah memberi kemuliaan. Kemuliaan itu beberapa faktor. Kemuliaan, kemudahan apa ngatur lembu itu merupakan kemuliaan. Bukan kemuliaan tuh lebih harta sekian juta, sekian rupiah, itu bukan. Karena yang kita contoh orang-orang itu kalau sore nyari lembu sendiri tanya sama orang lain. Itu yang saya kadang-kadang bukan kita marah, tapi aneh. Itu paling aneh. Mau ngeluarkan lembu sendiri aja nggak bisa. Kemarin ada yang masuk sini jantan, suruh ngeluarkan dia, aku nunggu yang di dalam. Aku pulang sampai kandang, kok malah masih di sini. Rupanya orang itu nggak bisa ngeluarkan. Setelah aku datang situ, buka pintu, ya punya kita nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Tapi memang udah bener-bener sapi-sapi ini atau lembu ini udah terdidik ya. Ya, jadi dia udah tahu mana yang diarahkan, mana yang enggak. Oh, berarti manusia itu lagi mengarahkan satu kawanku itu. Ngapain kita harus lari-lari kan? Berarti intinya hewan pun bisa dididik. Ya, bisa dididik. Ya, Pak, ya. Malah mudah. Cuma nanti kalau kita keliru didik, dia brutal melebihi manusia. Karena dia sifatnya hanya nafsu ya. Ya, sifatnya dia nafsu. Maka itulah sebetulnya itu tuh kalau kita didetilkan cerita kehidupan, itu juga manusia. Misalnya sekarang kalau orang Jawa bilang itu wong, wong sapi. Itu kan, wong sapi. Maka ada orang yang bicara dengan syariahnya, manusia itu binatang yang membawa sejarah. Sejarah kehidupan. Maka matinya harus dihormati. Diatur sesuai apa Tuhan yang mengatakan kepada Rasul. Dibungkus segala macam. Kalau binatang enggak. Binatang karena itu energi kita. Tapi itu bukan hanya bisa jadi potong secara asal mati. Bukan. Memotong itu karena perintah Allah itu kalau kita ingin makan barang yang sudah ditetapkan halal, maka batasnya ada. Kalau sudah hulu napas, maka itu sudah halal dimakan. Maka untuk nunggu istilahnya mara bahaya, maka gerakan sapi itu setelah dipotong, tunggulah setelah pelan. Jangan terdesak-desak. Kalau kita terdesak-desak atau kesusu istilahnya, itu nuruti hawa nafsu setan. Ini kenapa Pak satu sapi ini kok jalannya? Nah, ini yang dulunya kena wabah. Ya, cuma waktu itu pincang karena sakit kukunya. Sekarang kuku sudah sembuh, dia masih ada sisa virus yang sel lutut. Maka dia pincangnya itu. Herannya bisa sembuh semua ya Pak ya? Bisa. Maka kalau yang ini masih ada ramuannya apa disertai dengan? Ada, cuma ramuan yang dari apa itu?
Dari ternak aku kurang paham karena tulisannya tulisan bahasa luar. Jadi yang kita alami ya kita pakai apa tuh kunyit itu ya. Kunyit sama gula merah. Kalau yang lembu Cina bisa lah dioles-oles, cuman kalau yang enggak ya gimana caranya? Dilempar sikit-sikit nanti kan nempel. Hanya menggunakan kunyit dan gula merah ya, Pak? Ya itu tuh. Direbus, Pak? Enggak, kalau untuk obat luka jangan direbus. Kalau untuk minum untuk lambung, kalau untuk yang di apa luar daging dalam kulit, yaitu bisa dikompres. Oh, dikompres aja ya. Jadi wabah kemarin itu ada yang kurang penelitiannya katanya kalau dipotong jangan dimakan dalamnya, misal usus. Itu enggak, ini panahnya di luar daging. Maka yang keluar busa itu dari organ gigi di situ keluarnya. Atau dari pori-pori bibir. Kan bibirnya ada pori-pori. Makanya dia mengeluarkan busa. Bukan busa dari perut itu, bukan. Jadi yang keterangan di TV itu kurang penelitian karena dia pun belum otopsi di situ. Nggak mungkin kalau diotopsi atau diperiksa dibongkar, nggak mungkin. Seharusnya dinas peternakan itu uji coba memotong yang kena wabah, nanti diteliti dalamnya, aturannya buat keterangan. Ini setelah dilepas seperti ini, dia cari makan sendiri ya, Pak? Ya, nanti di sana pencar-pencar cari kawan masing-masing. Bapak ya, Bapak ikut? Oh enggak, paling-paling kita ngikut, khawatir masuk sungai. Masuk Aliran. Jadi kalau ada lembu, sapi yang masuk sungai, cara kita naikkan kan berat. Jadi kita kasih tahu aja, bikin tempat di situ ada sampah atau kalau di sini ada daun sawit, pakai pelepahnya yang nggak ada duri, taruh di situ. Kalau kita pijak itu udah kuat sama kita, berarti sama lembu sudah kuat. Karena dia untuk butuh kaki depan. Utama kaki depan, kalau memang kita mau bantu, kita ditekuk kaki depan. Kalau berdiri, dia masuk. Karena ada kukunya. Kalau nekuk, berarti lututnya yang untuk naik dia. Makanya itu semua itu harus pakai ilmu. Bukan hanya akal saja. Di situ jangan sampai kita diklaim. Artinya diklaim, Allah juga mau memberi tenaga sama lembu, sama sapi. Jangan nanti kita cerita, oh enggak kayak kita kalau naikkan lembu, caranya gini. Nah, jadi cara itu bukan jaminan bisa menyelamatkan sesuatu. Makanya kita menciptakan cara, Allah atau Tuhan itu yang menciptakan apapun yang diinginkan. Nah, di situ. Jadi kita kehidupan bukan hanya jaga lembu, jaga anak, jaga istri, jaga ladang, akidah. Itu kehidupan terakhir cerita akidah. Jangan mentang-mentang kita kaya, istrinya 3, cantik semua, akidah tidak terlihat. Karena yang namanya akidah pokoknya itu adalah sholat. Kalau lembu 100 tidak sholat, tidak ada yang bisa bakal ketemu. Tapi lembu bukan ketemu lembu nanti. Lembu yang untuk kurban, dijual, disisihkan hartanya untuk sedekah, nanti di sana menyerupakan apa kehendak Allah. Apa bidadari yang cantik, apa tempat yang nyaman di sorga. Nah, itulah di situ. Jadi kita harus istilahnya kehidupan itu mengarah kepada Sang Pencipta. Jangan hanya mengarah batas lahan atau hitungan lembu atau pengalaman kenal kawan. Jadi ilahi ta'arofu itu artinya atau terjemahnya itu luar biasa. Tidak hanya mengenal Allah saja. Allah dikenal hanya lewat kalam-kalam dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau istilah kayak makhluk kita, ya nggak bisa. Itu tidak bisa disamakan kayak kita makhluk. Kalau kecuali Allah itu semua itu istilahnya kalau ciptaan Allah itu semua makhluk. Jadi karena ini waktunya sudah siang, kita masih ada yang kita kerjakan.
seandainya ada yang berkenan mendengarkan, maka dari itu apabila kita banyak kesalahan, kalau ada kesalahan yang tidak berkenankan, tolong dikirim bantuannya, masukan untuk kita, supaya kita selalu membangun kata-kata untuk teman-teman yang di mana saja yang mendengarkan. Maka dari itu, tadinya kita selamat, sekarang kita juga minta selamat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.